Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Hu adkhilna minal aqtab. Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Hu adkhilna minal aqtab. Allah Maha Esa, 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 Allah Maha Esa. Oh, masukkan kami dalam kekasih-Mu. Inna ala adzikrika wa syukrika ma'ataitana wa husni ibadatika. Adkhilna minal aqtab. Tolonglah kami untuk selalu mengingat-Mu, bernikmat yang telah Engkau berikan. Perbaguslah ibadah kami. Masukkan kami dalam kekasih-Mu. Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Hu adkhilna minal aqtab. Inna dawarihana bi ta'atika ma'amaraka wa qulubana bima'rifatika. Hu adkhilna minal aqtab. Tolonglah anggota tubuh kami taat pada apa yang Engkau perintah. Hati yang selalu mengenal-Mu. Oh, masukkan kami dalam kekasih-Mu. Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Adkhilna minal aqtab. Inna bi lutfika wa ridaka ma qadaraka wa yuridu ila wajhika. Adkhilna minal aqtab. Tolonglah kami dengan kelembutan-Mu agar ridho pada takdir-Mu, selalu bertujuan akan wajah-Mu. Masukkan kami dalam kekasih-Mu. Allahu ahad, Allahu
an nuhabbahu abadiyah ma'ahu daimi jaraihu adkhilana minal aghtab. Tolonglah kami nabimu agar kami dicintainya selamanya, bersamanya sepanjang hidup dunia akhirat. Oh, masukkan kami dalam kekasihmu. Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Adkhilna minal aghtab. Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani terkabul segala hajat-hajat kita fi amri dunia wa amril akhirah. Mudah-mudahan Allah berkenan selalu memberikan kepada kita perlindungannya dari berbagai hal yang menurut dirinya. Mudah-mudahan Allah meredoi hidup kita, meredoi ibu bapak kita dan leluhur-leluhur kita, anak-anak kita. Dan selalulah Allah semoga menolong hidup kita sepanjang hidup kita, akhir hidup kita, barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, ya gulam qad du'iyatil amru bi kutubil ilmi wa hafizahu min ghairi amal ish yanfa'uka. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wahai anak-anakku, sungguh sempitlah umurmu, sedikit waktumu fi kutubil ilmi, untuk memahami ilmu-ilmu Allah, wa hafizahu, dan sering justru kamu mengamalkan min ghairi amalin, yang bukan selayaknya dari suatu amalan di agamamu. Is celakalah yanfa'uka, engkau tidak bisa mengambil manfaat dari apa-apa dalam hidupmu. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, lil anbiya wal ulama, kepada para nabi-nabi dan para ulama, antum kuntum ru'atal khalqi, kalian sekalian, kalian ini para ulama, para anbiya, ru'atal khalqi, adalah pemimpin penciptaan atau pemimpin makhluk di dunia ini. Pamasana'tum fi ri'ayakum, apa saja yang telah kalian perbuat dalam kepemimpinan kalian. Maksudnya para nabi, para ulama bertanggung jawab tentang kepemimpinan mereka, tidak bisa berleha-leha. Para ulama bertanggung jawab, akan mempertanggungjawabkan keulamaannya. Orang-orang alim yang berilmu bertanggung jawab atas kealiman mereka. Wa yaqulu, Allah lagi berfirman, lil muluki wal aghniyai, kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan
pada para pemerintah, para penguasa, wal agniya, dan kepada orang-orang yang kaya. Lalu Allah berfirman kepada mereka itu, antum kuntum kuzanal kunuzi, kalian adalah orang-orang yang memegang khuzanu kunuzi, perbendaraan dari perbendaraanku, yaitu harta dan kekuasaanku. Hal wasaltumul fuqara, apakah kekayaan kalian, kekuasaan kalian banyak diperuntukkan kepada orang-orang yang fakir atau tidak? Wa ra'aitumul ayyatama, dan kepada para yatim-yatim yang ditinggalkan ibu bapak mereka. Wa akhrajtum minha haqqi, apakah kalian mengeluarkan harta-harta kalian daripada hakku untuk mereka? Alladzi katabtuhu alaikum, yang telah aku tuliskan, tetapkan kalian untuk mengeluarkannya. Subhanallah. Hadis ini maksud saya, semua orang bertanggung jawab. Semua orang yang bertanggung jawab. Yang paling mudah itu orang miskin, yang lah tidak ada tanggung jawab. Orang fakir tidak ada tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab tambahan kepada siapa? Kepada orang kaya ada tanggung jawab bagaimana menyalurkan harta mereka, ya lah. Kepada pemerintah, penguasa, bagaimana mereka memberlakukan kekuasaan mereka supaya cenderung kepada orang-orang fakir, ya kah? Jangan diperhatikan yang banyak uangnya saja, tapi perhatikan orang-orang fakir. Para nabi, para ulama, jika para ulama warasatul anbiya, maka ulama pun jangan berleha-leha mentang-mentang jadi ulama, lupa dengan orang-orang yang dipimpinnya, yaitu masyarakatnya, para murid-muridnya. Apa itu? Ya, bisa jadi mereka lalai, ya kah? Tidak memikirkan perbaikan umat. Yang dipikirkannya hanya karena dia ulama, dikenal orang, akhirnya datanglah orang-orang kaya kepadanya. Akhirnya dia dikelilingi orang-orang kaya saja, dikelilingi orang-orang yang berduit saja, lupa dengan orang-orang yang fakir, lupa dengan orang-orang yang lemah di masyarakat untuk mengajarkan agama. Berleha-leha, lupa apa harusnya yang diajarkan. Tidak bisa mereka semuanya bertanggung jawab atas keadaan itu. Subhanallah. Itu pengantar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Minggu kemarin Syekh mengingatkan kepada kita untuk berada di makom masing-masing kita. Bagaimana makom itu dipahami? Jangan kamu seperti orang bebisnis. Bebisnis itu bersaing, yalah, bersaing usaha, ya Allah. Tetangga jualan baras, kita jualan baras, tetangga jualan baras, kita tambahin telur. Habis itu dituruti tetangga lagi makan telur, jualan telur. Kita tambah minyak lamak, minyak goreng. Takanya tetangga minyak goreng ulang. Kita lebihkan jualan kita tambah kepada, kita beri surprise kepada orang. Tetangga kita menuruti juga. Itu namanya bersaing dalam usaha. Begitulah usaha. Ya Allah. Yang namanya usaha itu persaingan. Nah, dalam makom di sisi Allah Azza wa Jalla itu tidak bisa bersaing, tidak usah. Masing-masing hidayah diberikan Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Pian sama-sama belajaran, masing-masing timbul pengertian diri sendiri. Itulah makom yang diberikan Allah kepada kita sendiri. Jangan memaksakan diri kita ke makom yang lain. Nanti Allah naikkan sendiri makom kita, ya kan? Nggak usah berperas keringat memahami, terlalu susah banget, susah benar, ya kan? Turuti saja hidayah Allah Azza wa Jalla. Sungguh kesabaran itu juga akan meningkatkan makom kita di sisi Allah. Makom itu kedudukan, ya kelak. Dari jauh dengan Allah makin dekat, makin dekat. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan tingkatan itu ada 70.000 tingkatan. Jadi satu tingkatan dengan tingkatan lain itu hampir tidak terasa, hampir tidak terlihat, ya kan? Karena berapa tingkatannya, lapisannya. Ibarat wadai kue itu ada 70.000 lapis kue. Adalah pernah makan wadai lapis?
Nah kita sini rajin mawadai lapis berapa? Hah? Lapis 3 aja lah paling tinggi. Nah ini 70.000 lapis. Nah, bedanya tipis. Sama tuan guru lon dukun tuh pindah tipis-tipis juga. Bedanya ya lah. Tuan guru lon dukun pindah tipis-tipis juga ajar. Mbah bolang pindah sama, ya lah bolang sama. Pindah memadahkan masalah nasihat agama juga pindah mirip. Cuma yang satu dukun, satu tuan guru lah. Pindah mirip-mirip aja kadang-kadang. Susah juga membedakan, samar-samar ya lah. Nah, ya lah. Samar. Sama kursi goyang lawan kursi DPR tuh mirip-mirip aja. Kursi goyang lawan kursi DPR. Kursi goyang tuh bila duduk digoyang-goyang atau tidur kita. Ya lah, bisa sampai tali liur. Anggota dewan gitu aja lah. Bila sudah duduk di kursi apa kabar? Teguring juga. Lupa dengan rakyat. Ya kalau lah samar-samar keduanya. Nah, makanya Jepalo ya kan bertanya semalam, kursi apa yang menjadikan orang langsung tertidur ya? Jadi jar garbus kursi goyang salah Jepalo ya. Tapi kursi apa? Kursi DPR ya. Sama aja lah. Samar. Nah, lapisan demi lapisan itu. Nah, jadi kita sabar aja, sabar. Nah, ilmu sabar tetap dipakai. Ya lah, sabar kita amalkan. Nanti tobat kita dengan Allah, belajar ridho kepada Allah ya lah. Oh, sekalinya ridho tidak bisa dicapai kecuali dengan cara apa? Pandai bersyukur kita kepada Allah, mulai bersyukur. Kita mensyukuri barangnya, rumah sewaan kita syukuri ya lah. Ya lah. Nah, kendaraan butut kendaraan kita syukuri. Bini kita seikungannya syukuri juga. Kondok 3 ulun guru ajar, tapi nasib ulun 1 aja jar. Ayo sudah syukuri dengan ada ya lah. Ayo sisihkan kehendak kita. Ya kaum, wahai kaumku, wahai golongan-golonganku, wahai kita sesama muslim. Ittaizu bimawaijir rasuli. Nasihatilah manusia. Ajarkan nasihat kepada manusia bimawaijir rasuli, dengan mawaiz rasul, dengan cara nasihat kepada manusia. Kitalah, nah, menasihati orang ini perlu sabar, perlu makom, perlu ilmu marifatullah di hati. Kalau tidak ilmu marifatullah ada di dalam jiwa kita tidak sabar. Yalah, melihat anak kita, ya kelak pintar membunguli kita. Iyalah. Nah, sabar kita menasihati anak. Coba lihatinya makin besarnya makin pintar kelak. Kadang-kadang kita perasaan timbul apa? Pintar pada kuitannya anak konejar. HP di tangannya. Kita simpankan HP kita supaya jangan lagi dipegang. Ada kawannya asik pulang lawan kawannya main game-gamean juga dengan kawannya. Maduh. Susahnya bukan main lah itu. Tetapi bagaimana kita diajarkan oleh Syekh menasehati. Sebelum menasehati orang lain, mungkin kita mengajak anak kita nasehati. Tapi bagaimana kita menasehatinya dengan lembut. Jangan sedikit-sedikit salah anak, bungol bana anak konejar. Nah, disumpah bungol kan. Jaka orang Jawa tuh apa ya? Apa Pak? Budek kah? Bodoh lah. No, bodoh kamu ini kasih. Jangan pasnya besar dasar bodoh terus. Kayak Palu itu abahnya. Bodoh terus dikatakan ya kalau bungol akhirnya sampai tuha pina bungol pintar. Ya kah? Nah, ini perlu kesabaran. Rasulullah itu orang yang sabar. Saya pernah mengisahkan bagaimana Rasulullah itu, ada orang di zaman Rasulullah itu, bila Rasulullah lewat diludahinya Rasulullah. Belum menyampaikan dakwah lagi. Rasulullah belum menyampaikan mengisahkan apa itu Islam. Melihat Rasulullah diludahi terus ludahinya. Kalau kita di sini kalau pian lewat di muka rumah orang lah, diludahi orang di muka rumah mungkin sekali kada apa-apa dulu.
2 kali, apa maksud orang ini nih? Iyalah, bisa kita datangi orang tuh, bisa kita pukul orang tuh, iyalah, karena kita menganggap menghina ya kan. Tapi Rasulullah tertawa aja, senyum-senyum aja. Suatu saat garing nang ludah ini sakit, ya kan? Didatangi Rasulullah, Masya Allah, didoakan Rasulullah mudahan sakit. Pada orang ini orang kafir. Pian maulah mendoakan orang kafir. Nggak apa-apa, urusan dunia doakan aja, nggak ada masalah. Doakan aja. Kita mendoakan, ya Allah mudahan negeri Banjarmasin, Banjarmasin Indonesia negeri aman dan sentosa, yalah. Temu teh kalau situ orang-orang kafir, yalah. Nah, aman tentram, nyaman kelak. Jadi berhak orang muslim maupun orang kafir hidup di dunia, ya kelak. Nah, beda kita dengan mereka tuh akidah kita kan, yalah, akidah aja. Waqbalu qaulahu, belajarlah untuk menerima nasihat-nasihat Nabi SAW. Direnungi nasihat Nabi, tidak perlu semuaan. Misal nasihat Nabi itu kan banyak, tidak satu aja. Kayak apa mengamalkan nasihat Nabi itu nggak bisa kita pian membaca kitab Sahih Bukhari itu. Nah, kalau sekarang ini ada yang 5 jilid, ada yang 4 jilid. 1 jilid itu 500 halaman. Jadi bayangkan isinya kitab Sahih Bukhari itu, Sahih Bukhari aja itu jumlahnya sampai hampir 10.000 isinya, 10.000 hadis. Itu Sahih Bukhari ya. Bila tamat Sahih Bukhari itu belum alim lagi, belum pintar lagi. Kayak anak tamat bahasa Arab aja tidak tahu. Bisa bahasa Arab belum tentu juga bisa memahami pulang. Karena di situ kata-kata Nabi itu uslubnya tinggi, perlu sarahnya pulang. Nah, Fathul Bari pulang sarahnya, sarah Sahih Bukhari itu ada Fathul Bari supaya paham. Cuma Fathul Bari ini yang namanya sarah itu artinya penjelasan. Jilidnya sampai 26 jilid pian. Apa kabar? Banyak lah. Habis hidup pian bacain yang itu aja. Ya lah. Udah sempat lagi berjualan pentol di warung. Yalah. Nah, itu Sahih Bukhari aja baru itu dalim lagi. Tambahi lagi Sahih Muslim, samaan kayak kitab Sahih Bukhari itu juga tebalnya. Sarahnya 2 kali lipat dari tebal Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. 2 kali lipat. Contoh misalnya kitab Jadul Mutakin atau Sahih Muslim Sarah Riyadus Shalihin yang dipilih oleh Imam Nawawi. Luar biasa, Sahih Muslim itu aja sing banyak kan sudah. Nah, ini hanya 2 kitab hadis, belum lengkap lagi kita tuh. Apa lagi geruja? Masih banyak lagi Sunan Abi Daud. Tuh sama tuh kayak Bukhari juga anunya tebalnya. Nah, kayak babat 4 jilid juga. 4 jilid, ada yang 5 jilid. Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, apa Sunan Ibnu Majah, apa beluman lagi itu nang Imam Baihaqi. Sunan Imam Baihaqi, Subhanallah, Musnad Imam Ahmad. Itu dibacai kalau pingin jadi orang alim. Lalu kayak apa caranya? Ikuti pendapat ulama, selesai. Yalah, karena ulama itu sudah menyimpulkan. Nah, ini jarseh. Waqbalu qaulahu. Ikutilah ucapan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Pada awal kita mau pati maksud sidin berarti dengarkan perkataan sidin. Ya kalau lah, karena beliau adalah seorang ulama. Ma'aksa qulubakum, sungguh telah keraslah hati kalian. Subhana man aqdarani, maha suci Allah. Man aqdarani,
yang telah mengekang hidupku ala maqasatil khalqi, untuk berhadapan dengan kekerasannya penciptaan Allah. Maksudnya begini, berdakwah agama, menyampaikan agama kayak Rasulullah tuh contohnya. Logika pian menyampaikan kebenaran itu pasti diterima orang. Iyalah, nyatanya Rasulullah langsung diterima lah. Hah? Enggak, dikasari orang. Iyalah, tadi diludahi orang, nanti dilempari orang dengan batu, bahkan akhir dari kala ingin dibunuh orang. Iyalah, Rasulullah itu orang Quraisy waktu ada Rasulullah itu hendak membunuh Rasulullah tapi tidak berani. Kenapa tidak berani? Bukan takut dengan Allah, bukan. Takut dengan Rasulullah itu keturunan Quraisy. Kebetulan suku Quraisy itu suku bangsawan dari suku-suku yang lain di Arab. Artinya kalau membunuh suku Quraisy dari orang suku Quraisy resiko tinggi. Yalah, bukan hanya diri sendiri yang akan terbunuh, nanti dibunuh orang, tapi keluarga suku itu pun akan hancur. Yalah, nah kayak apa pian? Jadi orang pingin membunuh tapi tidak berani membunuh. Oh, tidak berani orang suku Quraisy. Orang Quraisy sendiri, suku Quraisy sendiri tidak berani juga membunuh. Kenapa? Takut kalau dimarahi dalam sukunya sendiri. Bahkan tokoh suku Quraisy, siapa namanya, Abu Lahab, Abu Jahal, tidak berani langsung membunuh. Berani. Karena tokoh Quraisy itu sendiri kemanakan sidin aja. Nabi Muhammad itu kemanakan sidin kan, paman non Mamarina. Ya lah, ada kapal di kapal di pelabuhan ini namanya Mamarina, masih lah ada dulu situ. Hah? Terbakar kah? Nah ini Mamarina bang. Mamarina maka bayaran juga lah. Jadi, yuk bayangkan. Dan itu sudah lama, bertahun-tahun memikirkan kayak apa. 10 tahun orang Quraisy dan suku yang lain ingin membunuh Nabi itu tidak ada cara. Akhir kisah tahun 13 Hijriah, tahun 13 tahun kemudian baru kepikir kayak apa cara membunuh Nabi itu. Kayak apa caranya? Dikumpulkan semuanya suku, pilih para pemudanya, semua pemuda dari semua suku. Misalnya ada sukunya 40 suku di situ. 40 suku ini pemudanya dikumpulkan yang kuat-kuat, imbai membunuh Nabi Muhammad supaya tidak bisa lagi salah menyalahkan. Nah, itu nang kisah nang Ali bin Abi Thalib. Apa, Nabi keluar dari rumah, tidak kelihatan Nabi keluar rumah, ya lah, maka mereka tertidur semuanya. Nah, ini pertolongan Allah, mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika aku mengajarkan kepada manusia tentang kebenaran, maka aku seperti berhadapan dengan kekerasan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan kekerasan itu pula di dalam hatiku, di dalam kenyataan. Kisah Wali Songo kayak apa berdakwah, yalah. Nah, kisah film Wali Songo pernah lihat lah. Oh, kayak apa waktu itu. Kalau sekarang aja nyaman, sudah mudah. Dulu, kayak apa ditentang orang. Kullama romatit tayron jaa muqassul qadari wa qassa janahi. Kadang aku ingin seperti burung terbang, jar Syekh, meninggalkan manusia ini, sudah bahaluat aja dah kok, bahaluat aja. Tapi seperti burung itu dipotong Tuhan sayap, tidak bisa terbang aku jadi. Nah, apa dimaksud ini? Kena mengkisahkan gairu anni atasalla kaifa wa ana muqim fi barahil mulki. Sering-sering aku bertanya, kaifa wa ana, bagaimana keadaan aku ini, sedangkan aku berada fi barahil mulki, di istana Allah Azza wa Jalla. Wailaka
Waihaka ya munafik tatamanna khuruji min hajihil baldah. Celakalah wahai orang-orang munafik, kalian menginginkanku untuk aku keluar daripada sarangku, keluar daripada negeri ini, tapi aku tidak mau melakukannya. Jadi begini, Syekh ini banyak yang diajarkan, termasuk membuka hal yang bersifat hakikat, pengetahuan mendasar hidup manusia. Di zaman itu banyak orang juga berpakaian sufi, berpakaian ulama, berpakaian bagus-bagus, tapi hatinya kosong dari agama Allah. Mereka berpakaian-pakaian sufi, berpakaian kirkal tuh, atau pakaian-pakaian sufi itu pada bejubah apa. Kayak sekarang juga banyak aja yang bejubah apa, tapi tujuannya mencari uang. Nah, yalah. Bukan untuk kebenaran, bukan untuk menyampaikan agama murni. Sekarang kan banyak juga, iyalah, menyampaikan agama. Ya tadi itu samar itu antara dukun dan tuan guru, samar, iyalah. Nah kalau tuan gurunya tidak mencari duit, tapi kalau dukun mencari duit atau mencari bebinian. Hah? Ya kalau lah ujung-ujungnya diapainya, nah sini Jerman jar menyembuhkan ya, sekalinya dikawininya ya lah, nah dukun lah, nah di Jawa itu ada yang kisah dukun yang sampai membunuh orang, berapa orang wanita itu, sampai 30 orang wanita kan dibunuhnya. Yang ngerinya ya tidak ketahuan orang, sampai belakangan baru diketahui orang. Subhanallah, ngeri. Kalau di apa nih, Jaka bahasa Banjar, diuntingnya dulu hanya dibunuhnya. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, yuk. Ada kasih ini pauntingan. Nah, naudzubillah. Samar. Nah, jadi Syekh ini ndak ada uangnya, ndak ada apa dan sebagainya, sidin berdiri berjuang menyampaikan agama. Dan seringkali ucapan beliau mungkin tidak sama seirama dengan khalifah yang berkuasa waktu itu. Jadi kalau begitu tidak selalu lurus apa idea kita berpikir tentang Tuhan dengan kenyataan. Disitulah posisi kita, disitulah ada yang namanya sabar, ada yang namanya syukur, ada yang namanya qanaah, ada yang namanya tawakal, ya kalau ada yang namanya taslim, ada yang namanya tafwid, ya kalau ada yang namanya ridho kepada ketentuan Allah, ya kan, yalah, ada yang namanya bagaimana kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, yalah, kadang kita sendiri ada lalai, ya kalau kembali kepada Allah aja wa jalla. Nah, itu kesimpulan daripada Fathur Rabbani. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qadhini rizki wa miftariha wa kasri nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mudhiri da'i wa sifaiha wa daf'il bala wa afatiha wa
وزيادتها وعلى آله وصحبه Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasdiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumi